Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan atau membuat implementasi dari bajak roda 4. Di sini saya tidak sendirian. Di sini ada kawan saya juga yang akan membuat part-partnya, yaitu ada Dona Laila Alhadi, kemudian ada Grace Cecilia, dan kemudian ada Yulia Firanti Goldom. Nah, kemudian sebelum kita membuat, kita atur dulu ininya dari unit, kita buat ke milimeter. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran. Kita akan membuat lingkaran dengan diameter jari-jarinya itu 5 mm. Jika sudah, kita enter. Nah, habis itu kita press pull lingkaran tersebut. Nah, kita press pull dengan tingginya itu sekitar 200 mm. Nah, jika sudah, kita ISC dulu. Nah, habis itu kita bakal rotasi implementasi itu. Nah, rotasi ke bentuk horizontal. Nah, jika sudah maka tampaknya akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat gerigi dari batang dari bajaknya. Yang pertama kita buat lingkaran terlebih dahulu dengan jari-jarinya itu 10 mm. Nah, kemudian kita akan membuat segitiga dengan poligon, yaitu segitiganya itu jaraknya itu 15 mm. Nah, kita buat menjadi 4 bagian. Nah, kita buat jadi 4 segitiga, kita copy. Nah, sebelumnya kita pindahkan dulu ke lingkaran dulu ya. Kita copy menjadi 4 bagian. Nah, setelah ini kita rotasi ke ketiga segitiga tersebut, menyesuaikan dengan bentuk dari lingkarannya, agar kita dapat menyatukan bagian segitiga itu sendiri. Kita satukan di bagian yang sebelah kanan, kemudian di bagian kita rotasi dulu, kita simetriskan. Kita simetrikan seperti ada gambar. Kita taruh di terakhir. Nah, jika sudah maka akan bentuknya seperti ini. Kemudian kita fillet semua garisnya. Nah, habis itu hapus garis-garis yang tidak penting. Untuk lingkarannya sendiri itu jangan dihapus. Yang kita perlu hapus hanya garis di dalam lingkaran dan di dalam segitiga atau di luar lingkarannya. Nah, jika sudah dihapus maka tampaknya akan seperti bintang,
seperti bintang gitu. Nah, jika sudah kan seperti ini. Nah, setelah itu kita bakalan press pull bagian segitiganya terlebih dahulu. Kita press pull ke atas itu sekitar 10 mm, dan di bagian tengah lingkaran juga kita bakal press pull juga. Nah, ini kalau misalnya ini kan belum di press pull bagian tengahnya ya. Nah, itu bakalan tengahnya itu kelihatan bolong. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti kita juga bakalan press pull bagian tengahnya. Masih sama caranya, yaitu ukurannya juga sama 10 mm. Nah, udah di press pull bentuknya kayak gini. Nah, habis itu kita bakal rotasi bentuk bintang ini atau geriginya. Kita rotasi bentuk geriginya itu jadi tegak lurus. Nah, jika sudah akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis bantu pada tengah lingkaran. Nah, itu sampai jaraknya itu masing-masing 10 mm. Lakukan hingga ujung tengah-tengah lingkarannya itu kesampaian. Nah, jika sudah, kita akan move atau kita akan gabungkan geriginya itu ke dalam batang atau lingkaran yang sudah dibuat. Kita paskan. Nah, jika sudah, kita akan copy geriginya. Lakukan sampai bagian terakhir. Nah, jika sudah, maka bentuknya atau geriginya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan membuat atap dari bajak itu sendiri. Pertama, kita buat dulu ukurannya itu menjadi milimeter. Kita bisa ketik unik, kita pilih milimeter, lalu oke. Lalu kita akan membuat sketsa dengan menggunakan fitur polyline. Kita klik polyline, lalu kita klik dan ke arah kanan kita menggunakan 20. Sebenarnya itu bisa disesuaikan, jadi disesuaikan saja. Ke bawah kita menggunakan sudut 75 derajat dengan ukuran 20 juga. Lalu untuk ke atas lebarnya sekitar 5, dan ke atas lagi disesuaikan saja. Sesuaikan sampai terbentuk seperti ini. Lalu kita klik pakai escape. Setelah kita mendapat sketsanya seperti ini, kita bisa menggunakan fitur fillet dengan ukurannya sekitar jari-jarinya 5.
kita bisa pilih bagian sini, lalu pada bagian sini, lalu kita menggunakan highlight lagi dengan ukuran 2 di bagian sini. Dan sini. Setelah itu akan tampak seperti ini. Lalu kita akan press pull garis yang telah kita buat tersebut dengan cara kita bisa ketik press pull. Lalu kita pilih garis yang horizontal dengan menggunakan 3D rotate. Kita rotasikan 90 derajat seperti ini. Kemudian kita akan membuat pinggirnya simetris dengan menggunakan 3D rotate. Kita rotasikan butuh 3D rotate agar simetris. Lalu kita klik, maka akan tampak seperti ini. Lalu kita rapikan terlebih dahulu posisi letaknya agar memudahkan kita dalam melakukan tahap selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat bagian kedua, yaitu bagian sisi dari atapnya. Kita tarik garis ke bawah, lalu kita bikin garis ke samping dengan ukuran yang disesuaikan. Kami menggunakan ukuran 18, lalu ke atas disesuaikan dengan bentuk yang diinginkan. Lalu untuk ke kiri kita pakai ukuran 5, lalu ke atas lagi dengan ukuran 7, dan ke kanan kita menggunakan ukuran 13. Untuk ukuran seperti ini sebenarnya kita sesuaikan saja dengan bentuk yang kita inginkan. Lalu untuk ke bawahnya sama dengan sampingnya, kita menggunakan ukuran 7 untuk ke bagian ke bawah, dan bagian kanannya ukuran 5. Lalu kita sambung ke bagian bawah, kita zoom agar terlihat dan kita paskan. Setelah dirasa kita bisa lanjutkan dengan bagian bawah yang sesuai dengan bagian atas. Kita sesuaikan saja.
untuk bagian sini 5 dan sambungkan. Kita tambah garis bantu untuk di tengah agar lebih terlihat dan terukur. Kita zoom agar lebih terlihat dan lebih jelas sehingga hasilnya rapi. Setelah itu kita hilangkan alas atau atap yang kita buat tadi dan akan tampak seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu fillet. Kita akan menggunakan fitur fillet untuk merapikan ujung sudut agar lebih rapi dan terbentuk seperti ini. Bagian sini juga agar bentuk yang kita inginkan dapat lebih terbentuk nantinya. Untuk ukuran pemfiletan itu dapat disesuaikan dengan keinginan dan model yang dituju atau ingin dicapai. Semuanya kita fillet sesuai bentuk yang kita ingin tuju dengan ukuran yang sama. Ini diulang. Ini juga di fillet setelah bentuknya seperti ini. Setelah terbentuk dan di fillet maka akan hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah tahap press full. Pertama-tama kita ketik press full, lalu kita klik bagian atas, kita press full sampai ukuran 3 mili. Lalu pada bagian bawah dengan ukuran yang sama, yaitu 3 mili. Setelah itu pada bagian tengah kita press full, lalu untuk bagian tengah kita press full 5 mili. Setelah jadi seperti ini, nah kita tuh kan di sini kan mau mendesain tuh. Nah jadi kita tuh mendesain itu mulai dari awal. Ini tuh udah ada yang selesai, tapi kita buat step-stepnya. Nah yang pertama itu kita buat circle. Ukurannya 10. Enter. Terus kita zoom aja. Terus buat tampak miring, tekan shift dan tekan scroll mouse. Kita tekan shift dan scroll mouse. Nah udah gini, kita ketik press full, kita ketik press full, terus klik lingkarannya, tarik ke atas, kira-kira ukurannya itu 200. Enter. Di enter ESC. Nah
jika mau melihat lingkarannya sudah berbentuk lingkaran atau belum, kita itu buat pilih realistik di wireframe. Kita pilih realistik. Nah, udah kan, udah kelihatan lingkaran. Terus kembalikan ke wireframe. Setelah itu klik top, udah di klik top. Buat persegi pakai polyline. Kita buat persegi pakai polyline. Kita tadi harus menekan tombol orto F8. Nah, kita buat ukurannya 40, enter. Ke kanan itu 200, enter. Ke atas itu 40, enter. Ke kiri itu 200, enter. Terus tekan ESC, ganti tampilan top ke SE isometrik. Ini ke SE isometrik. Nah, udah kelihatan kayak gini. Kita ketik press full lagi, press full, klik gambar persegi panjangnya, terus tarik ke atas, ukurannya itu 40, enter. Lalu ESC. Nah, klik SE isometrik ke front seperti ini. Tekan wireframe ke realistik. Nah, ini tuh gambaran kasarnya, cuman nanti jadinya itu kayak gini, tapi itu nggak ada kotak-kotaknya. Lalu kembalikan ke wireframe lagi, klik 3D rotate, klik lingkarannya. Udah itu nanti berubah jadi udah di klik rotate, dibuat 90 derajat. Nah, nanti itu akan tampaknya itu kayak gini nih. Nah, udah itu nanti dimasukin, udah itu ada garis ini kan, ini ada garis yang di tengah, ini dibuat dari titik tengah. Ini ada garis dari titik tengah. Nah, nanti udah itu menandakan garis lurus dari titik tengahnya. Nah, itu masukin kotaknya nanti dan menekan move ke lingkarannya, terus dibuat polyline. Terus solid editing, klik kotak sampai ke bentuk. Nanti hasil bentukannya nanti kayak gini. Nah, ini hasil bentukannya. Ini udah bisa dilihat, ini berbentuk realistik, bisa dilihat dari berbagai arah. Nih, dia gambar jadinya. Oke, terima kasih. Baik, saya Grace Cecilia dengan NIM 119310069. Di sini saya akan melanjutkan bagian untuk menggambar bagian implement dari traktor. Yang pertama kita pilih polyline. Setelah itu tarik ke bawah, aktifkan F8 supaya dia lurus. Setelah itu ke samping, ke atas, samping kiri, lalu klik ESC. Oke, sekarang kita lakukan yang sama untuk yang kedua, tapi kita hanya perlu untuk mengkopinya saja. Klik copy, select objek yang mau kita copy, enter, pilih pojok sini,
lalu kita geser sekitar 25 mm. Oke, setelah itu kita klik ESC. Jika sudah seperti ini, kita mau buat bagian tengahnya kan, jadi kita pakai polyline sebagai garis bantu dari ujung sini ke bawah sekitar 5 mm, lalu ke samping kanan sampai ada hijau-hijau, lalu balik lagi ke tengah yang ada segitiga hijau. Setelah itu ke bawah, kita buat cukup 10 mm saja. Jika sudah, kita klik ESC. Lalu sekarang kita mau ngerotate. Cukup ketik rotate, lalu pilih yang mau kita rotate. Setelah itu enter, lalu kita klik pojok di sebelah sini. Jangan lupa matikan itu F8 nya. Lalu jika sudah diklik, kita geser ke tengah. Oke, jika sudah, coba rotate lagi. Pilih subjek yang mau di rotate, enter, klik ujungnya, baru kita rotate. Jika sudah, kita hapus yang garis bantu tadi, delete. Setelah itu kita mau buat bulatannya di sini. Jadi kita pakai garis bantu dulu, klik polyline, lalu pilih titik ini. Setelah itu taruh ke atas, jangan lupa dihidupin F8-nya. Kita buat berapa? Sekitar 10 saja, 10 mm. Lalu ESC. Lalu sekarang kita pilih circle ini. Lalu pilih kira-kira saja, misalnya kita mau buat di sini ya. Oke, kira-kira saja. Usahakan ininya, sebentar, usahakan bagian ujungnya menempel. Oke, jika sudah, kita ke bawah, klik polyline lagi, pilih endpoint dari ujung kiri ke ujung kanan, ESC. Sekarang kita mau hapus bagian yang kita tidak perlukan, yaitu bagian ini. Caranya kita pilih trim, klik trim, lalu klik kanan, baru kita pilih subjek yang mau kita hapus. Baik, yang tengah ini juga, lalu ke atas kita pilih yang mau kita hapus. Ini satu. Oke. Ini kita pilih. Oke, sudah ESC. Kalau masih ada yang tertinggal, kita tinggal delete saja. Oke, kita sudah menghilangkan bagiannya. Sekarang kita pilih fillet. Ini. Setelah itu ketik R, enter, radiusnya 5 mm, baru kita select yang mau kita filletin. Ini sama seperti sini. Oke, sekarang kita mau buat segitiga di tengah sini. Caranya pakai polyline. Kita pilih di tengah-tengah sini ada segitiga, ke atas sekitar 14 mm. Setelah itu untuk tipsnya buat segitiga, jangan lupa matiin F8 ya. Baik, oke. Kita bikin 10 mm dengan derajat 105 derajat. Enter. Lalu ke samping. Lalu ke sini.
Oke, selesai. Sekarang kita mau ngapus bagian tengahnya. Kita sama tinggal klik trim. Lalu klik kanan, baru pilih yang mau dihapus. Sudah. Setelah itu kita buat tampilannya beda. Kita mulai dari samping. Kita di zoom. Selanjutnya sekarang kita mau buat dia ada bangunannya. Bentar. Press full. Selanjutnya kita pilih yang bagian A, klik, baru kita tarik ke atas. Kita buat saja 5 mm tingginya. Setelah sudah kita pilih yang lingkaran, sama kita bikin 8 mm atau 10 boleh. Oke, jika sudah, ini kan dia masih ini ya, masih tidak sama, masih tidak bersatu bagian bulat sama A-nya. Jadi caranya buat kita satuin adalah klik union ini, lalu pilih yang mau kita satukan, bagian A dan bagian lingkaran. Jika sudah, kita klik bentar. Oke. Untuk melihatnya biar ada bangunnya, biar kelihatan seperti bentuk padat, kita bisa pilih realistik. Oke, dan ini bisa diwarnain juga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan, jika sudah digabungkan per partnya, nah ini kan udah 4 per partnya udah digabungkan. Nah, jadi kita akan menggabungkan part yang atapnya itu digabungkan ke dalam biginya. Yang pertama kita lakukan yaitu ketik move, kemudian kita gabungkan partnya, kemudian paskan di garis segitiganya itu ke tengah-tengah lingkaran di geriginya. Jika sudah, maka akan tampak seperti ini bagian yang sudah digabungkan. Lalu kemudian kita akan menggabungkan bagian atas dari traktornya itu, dari implementnya itu ke atas bajak ke atas atapnya, yaitu dengan cara move sama seperti yang pertama tadi. Setelah itu gabungkan ke dalam pasin dengan garis tersebut. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita gabungkan batang penghubungannya antara traktor dengan implementnya. Kita gabungkan ke dalam ke bagian atap dari implement traktor sendiri. Nah, jika sudah, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, ini jika dilihat dari ini, maka bentuknya seperti itu. Nah, untuk kelompok kami sendiri, kami menggunakan warna, yaitu untuk bagian atapnya itu warna coklat, kemudian di bagian atapnya bagian batangnya itu warna bagian atap itu warna merah, kemudian bagian batang itu warna coklat, dan di bagian batang dalam juga itu berwarna sedikit oranye. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 minta maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian kami terdapat yang salah. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.